kalau masih pada hidup ya, terus mereka ekonominya enggak menengah ke bawah lah gitu ya, sulit, kita ada kewajiban untuk menafkahi mereka. Wal mauludin, ya, kalau maulud berarti anak, ya, asal katanya sama, walid sama maulud sama, dari kata-kata walada. Walada yalidu waladan. Nah, walid isim fa'il, kalau mauludnya isim maf'ul. Ya, walid orang tua, maulud anak, ya, anak yang dilahirkan, maksudnya anak ya. Nah, itu maulud sama. Wa in safala, terus ke bawah, wa in safala, ya, cucu, cicit, dan terus kalau masih ya pada ada ya, kitanya udah tua tapi kita ekonominya keker ya, cucu kita wajib kita memberikan nafkah kepada mereka seandainya mereka nggak mampu ya. Kalau mereka mampu nggak ada kewajiban ya. Fa'ammal waliduna, adapun orang tua, fatajibu nafaqatuhum bisyartaini, maka wajib memberikan nafkah kepada mereka bisyartaini dengan dua syarat. Ya, ini ada syaratnya yang tadi saya sudah sebutkan ya. Jadi tidak semata-mata wajib begitu aja, tapi ada syarat-syaratnya. Orang tua yang bagaimana dulu yang harus dinafkahi ya. Kalau kekeran dia ekonominya, kita nggak ada kewajiban. Bahkan mereka yang harus menafkahi anaknya gitu ya. Pertama, al-faqru waz-zamanah. Ya, syarat yang orang tua wajib kita nafkahi adalah al-faqru, fakir. Ya. Tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Ya. Kan fakir itu di levelnya di bawah miskin. Ya. Kalau miskin masih mampu dia. Memenuhi kebutuhan pokoknya masih bisa makan sehari semalam itu 3 kali. Tapi kalau udah fakir ya, kadang pagi makan, sore siang sore itu udah nggak mampu dia untuk nyari makan lagi. Nah, itu fakir, saking fakirnya seperti itu. Nah, kalau yang seperti itu, maka itu ada kewajiban seorang anak untuk ya memberikan nafkahnya kepada mereka. Ya, pertama, syarat yang pertama adalah al-faqru waz-zamanah. Fakir waz-zamanah dan zamanah. Zamanah itu arti bahasanya mempunyai penyakit gitu ya, mempunyai cacat lah gitu ya. Zamanah rojulu, mempunyai cacat. Misalkan orang tua buta, nah, gitu ya. Udah fakir nggak bisa kerja, buta gitu ya. Atau punya penyakit stroke gitu ya. Nah, itu zamanah maksudnya ke situ ya. Nah, maka kita ada kewajiban tuh ya, fakir dan ada penyakit. Ada orang tua penyakitan, misalkan buta, misalkan gitu ya, ada penyakit buta. Tapi kaya, nah itu nggak ada kewajiban. Ya, makanya diiring ini fakir dan zamanah. Yang kedua, awil fakru wal junun, ya, fakir dan juga gila. Ya. Dia nggak sakit tapi gila. Nah, udah gitu, udah orang gila pasti fakir dah kalau orang gila ya. Nah, tapi ada juga orang gila yang kaya, ya, karena dia saking kayanya mikirin harta mulu, gila ada tuh, ya, hartanya banyak. Nah, itu juga sama, kalau yang hanya seperti itu nggak ada kewajiban memberikan nafkah. Yang ada kita wajib ngurusin, ya, ngurusin biaya dari mana? Dari harta yang dia punya. Ya, karena hartanya banyak kan dia, kita ambil harta dari dia untuk ngurusin. Ya, ini dua syarat itu ya yang menyebabkan kewajiban kita. Seandainya mereka mampu, kita ngasih juga. Nah, itu sebagai tanda ma'ruf kita, ya, berbakti kita kepada mereka. Ini kan maksudnya untuk menghilangkan, mencegah murka Allah. Kalau seandainya udah ada kewajiban buat kita untuk menafkahi orang tua, tapi kita lalaikan, itu kan murka Allah yang turun, ya.
Tapi seandainya mereka mampu, ya kita nggak ada kewajiban tuh, karena mereka mampu. Tapi seandainya kita ngasih juga, karena kita udah kerja enak, ngasih juga. Nah itu sebagai tanda bakti seorang anak kepada orang tua. Ya. Dalam Al-Quran ada tuh ya, ma'ruf atau bagaimana ayatnya? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Nah, ihsana ini ada ulama mengartikan yaitu memberikan nafkahnya ya, nafkahnya kepada mereka. Sebagian ulama menafsirkan ihsana sebagai nafkahnya ya, dipenuhi nafkahnya. Seandainya mereka tidak mampu ya. Wa ammal mauludun, dan adapun kewajiban atau hak terhadap anak-anak itu fatajibu nafaqatuhum bisalasati syara'id, maka wajib memberikan nafkah kepada mereka bisalasati syara'id, dengan 3 syarat ya. Kalau tadi terhadap orang tua ke atas ada 2 syarat. Nah ini kalau kepada anak ke bawah ya, anak, cucu, cicit, itu ada 3 syarat kewajiban kita untuk memberikan nafkah kepada mereka. Yang pertama al-faqru was-sigor ya, kefakiran dan masih kecil bocahnya. Karena masih kecil nggak mungkin dia bisa kerja, nggak mungkin dia bisa nyari duit sendiri ya. Maka kewajiban orang tua memberikan nafkah kepada mereka ya. Al-faqru was sigor. Nah sigor ini nggak harus kecil aja ya, bisa diartikan sigor ini seandainya dia udah dewasa tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri. Nah itu juga masih tanggungan orang tua. Bahkan yang tadi saya sebutkan, kalau seandainya dia udah nikah juga ya, tapi kebutuhan pokoknya dia nggak bisa memenuhi ya, masih kewajiban orang tua juga untuk memberikan nafkah kepada mereka ya. Yang penting syaratnya al-faqru was-sigor ya. Ya, fakir dan sigor ya. Sigornya itu bisa dikias kalau seandainya mereka nggak mampu juga, udah kerja tapi penghasilannya bisa buat makan pagi doang gitu ya, sama itu juga ada kewajiban orang tua masih. Yang kedua awil faqru wal junun, awil faqru waz zamana, sama ya, fakir dan juga zamanah, adanya penyakit kayak kebutaan ya, atau cacat gitu ya, yang menyebabkan dia nggak bisa mencari nafkahnya sendiri gitu ya, menyebabkan dia fakir. Tapi nggak putus kemungkinan orang cacat bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah, malah banyakan dia. Sekarang kan zamannya udah canggih ya, lebihan dia bisa jual beli online ya kan, nggak harus dia keluar rumah walaupun dia nggak bisa jalan, cacat gitu. Tapi dia jual beli online, akhirnya udah punya karyawan banyak. Nah kalau yang seperti itu nggak ada kewajiban karena dia mampu, bahkan dia bisa bayar karyawan gitu ya. Jadi nggak harus makanya diiringi nih antara al-faqr wa zamanah itu ya, fakir dan juga zamanah, atau zamanah harus fakir ya. Kalau zamanahnya kaya nggak ada kewajiban, gugur kewajiban untuk memberikan nafkah. Yang terakhir, yang ketiga awil faqru wal junun, sama seperti orang tua juga ya, atau fakir dan juga gila ya, punya cucu udah miskin gila. Nah, itu kewajiban. Iya, kakeknya tuh ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada cucunya. Ya, dari ketiga syarat ini cuma bedanya di yang pertama ya, sigor. Kalau anak-anak karena sigornya itu ya, karena masih kecil. Jadi dikias kalau anak kecil karena nggak bisa kerja. Nah, begitu juga orang yang udah dewasa tapi nggak bisa kerja, fakir, ya, sama ya, mendapatkan hak ya untuk diberikan nafkah kepada dari orang
tuanya. Terus wa nafaqatur raqiqi ya. Dan nafaqah raqiq itu budak. Memberikan nafkah kepada budak, wal bahaimi, dan juga binatang ternak, wajibatun, itu juga hukumnya wajib. Binatang ternak ini binatang yang kita pelihara, yang kita angon, ya, yang punya kita lah gitu ya. Bukannya setiap binatang kita wajib memberikan nafkah, bukan. Kalau yang punya soang nih, wajib ya. Wajib ya, hukumnya wajib. Dirorokin orang mulu, berarti kegimpanin. Ya. Kalau sekarang kan perbudakan udah nggak ada, bebas tentu ya, nggak ada, nggak usah dibahas lagi. Nah ini kalau bahaim banyak. Tuh tiger fish wajib dimpanin. Nah, karena memelihara binatang, ya binatang ternak itu di dalam Islam hukumnya diperbolehkan. Ya, kalau zaman dulu mungkin cuma karena buat ternak, ya, buat ternak, buat kendaraan dan lain sebagainya. Tapi kalau zaman sekarang bukan buat itu aja. Ya buat kesenangan, ya, kayak ikan hias itu kan buat kesenangan ya, kesenangan kita. Itu hukumnya gimana? Boleh. Buat jual beli ya, lagi ya. Ya sekarang dibisnisin jual beli itu ya. Nah, itu. Nah, memberikan nafkah kepada mereka atau kita miara kucing anggora dan lain sebagainya itu wajib memberikan nafkahnya. Itu harus disisihkan ya sebagian rezeki kita untuk memberikan empan kepada binatang piaraan kita. Jangan zolim, udah kita miara ikan kagak dimpan-panin sampai kurung berarti kan. Zolim dosa. Itu dapat menimbulkan murka Allah Subhanahu wa taala. Iya bener loh. Ya. Jadi berani berbuat, berani bertanggung jawab. Misalkan kita miara yang cukup lumayan mahal, ikan arwana, umpannya kan lumayan mahal juga tuh ya. Ikan juga dia, itu apalagi kita beliin tuh 3.000 apa 5.000. Nah, itu wajib kita keluarkan. Karena kita udah berani miara gitu ya. Jangan sampai jatah dia sehari kita kasih makan misalkan 3.000 kita kurangin atau kita nggak kasih ya. Karena itu kewajiban, kalau nggak dijalani berarti kita dosa. Lupa guru, ya. Lupa Miara bini Lupa kan emang di rumah tiap hari kita lihat. Buatan sibuk itu jadi lupa Gitu. Nah sehari gitu gak kemarin nikah aja. Double berarti ya besokannya ya. Iya double ya. Bilang mereka-nya double nih. Dirapel. Pernah sehari gak kemarin nikah aja. Ya, karena kita udah berani untuk mengambil keputusan miara yang memiliki, berarti kita juga ada kewajiban untuk memberikan nafkahnya kepada mereka ya. Sekalipun itu binatang piaraan. yang lah orang Kepemilikan kan udah jatuh ke tangan ente. Iya. Ya kan? Udah dibagi bagaimana sih lo? Udah dibagi pakai yang bagi yang paling juga. Iya. Pakai enakan yang dibagi. Wah, lon mah. Kebakaran medit ya. Biar seru ya. Biar edek ini mainnya. Bagi, lu mau kagak dibagi? Itu kan salah satu kepemilikan bisa ya dari pemberian. Ya. Kalau udah dikasih berarti udah milik kita, udah kewajiban kita. Wah, alun. Parah dia emang. Miara cewek bagaimana? Kalau dia miara cewek. Panin. Miara cewek maksudnya istrinya banyak gitu ya. Sama. Ya, wajib ngempanin. Nafkahnya malah jadi double. Jadi double ya. Punya istri satu sedikit, punya istri dua ya nambah lagi. Ya. 3, 4 apalagi ya. Ya, itu wa nafaqatur raqiq wal bahaim wajibah. Hukumnya wajib. Raqiq ya. Wala yukallafuna minal amali ma la yutiquna. Wala yukallafuna, dan tidak boleh membebankan minal amali daripada pekerjaan ma la yutiquna, apa yang mereka tidak mampu. Ini untuk budak. Kita punya budak, kalau kita suruh dia kerja siang, malamnya jangan disuruh lagi. Kesian. Lembur. Ya. Dibayar juga. Tahun anaknya ya. Syarat anaknya belum tamyiz,
ya, belum berumur 7 tahun. Yang pertama. Ya, yang kedua, syaratnya seorang istri belum nikah lagi. Ya, kalau udah nikah lagi, ya anaknya itu nggak ada hak istri ngambil ngasuh anaknya. Ya, karena anak itu identik kepada orang tua bapak, perwalian kan ke bapak. Gitu ya. Ya, kalau yang nggak ada apa-apa, maksudnya murni, ya itu lebih haknya seorang istri yang berhak mengasuh.